Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, sekarang rekan-rekan berada dalam video pembelajaran interaktif. Ya, sebelumnya terima kasih karena rekan-rekan semua sudah mau melihat video yang sesederhana ini. Yaitu saya di sini akan mencoba menjelaskan cara membuat video pembelajaran interaktif. Ya, saya punya contoh ini bagaimana cara membuat video pembelajaran yang seperti ini. Ya, ini adalah tampilan utamanya, bagaimana cara membuatnya. Kemudian saya juga punya contoh Bapak Ibu bagaimana cara membuat hyperlink pada video pembelajaran interaktif. Ini saya sudah punya contohnya, saya akan coba mencontohkan bagaimana cara membuatnya. Misalkan ini adalah hyperlink yang sudah saya linkkan ya. Misalnya ini adalah menu atau beranda. Saya ingin ke evaluasi. Maka bagaimana caranya jika kita cukup mengklik evaluasi itu langsung ke evaluasi ya. Kemudian jika saya ingin langsung dari evaluasi ke soal remedi, saya ingin langsung, maka cukup diklik ya, cukup diklik maka langsung ke soal remedi. Kemudian langsung ke tujuan pembelajaran misalkan, maka ya langsung ke tujuan pembelajaran. Bagaimana cara membuatnya? Ya baik Bapak Ibu, sebelum ke situ, sebelum ke bagaimana caranya pembuatan mengelingkan seperti itu ya, saya juga akan nanti mencoba membuat sebuah pensyukuran ataupun mungkin soal yang jika kita mengerjakannya itu langsung ada nilainya ya, langsung ada nilainya. Atau jika kita ingin mengerjakan benar dan salah itu langsung kelihatan bagaimana caranya ya. Baik, kita langsung saja sebelum ke tahap-tahap menghiperlink kemudian juga membuat pensyukuran, maka tahap pertamanya di sini adalah ya, untuk langkah awal kita membuat tampilan awal pada slide ya, pada slide untuk pembelajaran interaktif. Baik, kita langsung saja. Yang pertama adalah ini ya. Yang pertama kita buka pada Microsoft PowerPoint. Saya punyanya 2007 ya. Setelah itu diklik, ini adalah tampilan awalnya. Setelah itu klik pada menu insert. Saya akan membuat sebuah background di sini ya, karena ini putih saya akan membuat sebuah background. Caranya klik insert kemudian pictures. Nah, kita sudah mengumpulkan bahan dan juga materinya, kita itu sudah mengumpulkan. Kemudian kita cari, kita simpan di mana bahan dan materinya. Yang pertama saya misalkan akan menggunakan background yang seperti ini ya. Kemudian sudah diklik gambarnya, klik insert ya, masuk. Kemudian langkah kedua adalah kita beri dahulu judulnya, namanya ya. Kita buat judul menggunakan word art juga bisa atau menggunakan snap juga bisa. Saya contohkan menggunakan word art. Soalnya saya pilih tulisan yang seperti ini. Judulnya di sini itu apa? Misalkan materi ilmu pengetahuan alam ya. Kemudian misalkan judulnya di sini adalah adaptasi makhluk hidup. Nah, berarti kita akan menjelaskan tentang bab adaptasi makhluk hidup. Setelah itu kita blok. Setelah di blok kita kembali ke home. Kita pilih tulisannya diperkecil dulu atau mengganti tulisan yang kita inginkan. Ya, saya biasanya pakai Bernat ini.
Setelah sesuai kita kecilkan, misalnya 40 ya, atau 36. Saya pilih 40 misalnya ya, segini. Setelah itu kita tengahkan dahulu Bapak Ibu ya. Sudah di tengah, kemudian ini kita blok. Kita juga bisa ganti warna, misalkan merah. Kemudian ini juga bisa kita ganti warna menggunakan warna, misalkan adalah warna biru ya, seperti ini misalnya. Kita klik OK. Nah sudah, itu langkah yang pertama. Ini kita kecilkan juga bisa untuk membedakan antara mata pelajarannya dengan yang akan bab yang akan kita bahas, misalnya 36. Setelah membuat judul seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita membuat menu-menu yang ada, menu-menu dalam pembelajaran interaktif. Kita klik pada insert, kemudian snap. Kita pilih mau pakai yang mana. Ini adalah membuat menu-menu dahulu Bapak Ibu ya. Kita klik ya. Setelah itu kita klik kanan edit text ya. Misalkan pada menu yang pertama kita tulis menu atau beranda ya. Kita blok dahulu, nggak masalah. Kemudian kita ke home, kita pilih tulisannya misalkan seperti ini, kemudian ukurannya 18. Nah dalam pembelajarannya biasanya ini ada 7 atau 6 menu. Kita buat dulu 6 atau 7 yang seperti ini. Caranya kita klik, kemudian kita copy ya. Setelah di copy kita Ctrl V atau paste sebanyak 6 buah ya. Sudah 6, kemudian kita tata Bapak Ibu, ditata dahulu. Ini adalah tampilan utamanya. Kita tata ya. Setelah dirasa cukup, kemudian kita ganti nama-nama ini dengan nama-nama yang ingin kita tentukan. Misalkan untuk yang kedua itu adalah SK dan KD. Untuk yang ketiga adalah tujuan pembelajaran misalkan. Kemudian yang ini adalah materinya untuk menu yang keempat. Untuk yang menu kelima misalkan kita pilih evaluasi ya. Kemudian yang keenam misalkan rangkuman. Kemudian mohon maaf, kunci jawaban misalnya, kunci jawaban. Kemudian yang ketujuh adalah rangkuman ya. Setelah membuat menu-menu seperti ini sebanyak 7 buah, kita juga bisa mengganti warna sesuai dengan yang kita inginkan. Caranya klik ikonnya, kemudian kita ganti warna dengan warna merah. Kemudian yang kedua misalkan kita ingin ganti dengan yang seperti ini hanya sebagai contoh. Ketiga, kemudian keempat misalnya ini, keenam, kelima mohon maaf. Kemudian ini terserah Bapak Ibu mau menggunakan apa. Ini hanya sebagai contoh supaya apa, tampilannya itu lebih menarik. Kemudian misalkan contohnya ini. Nah setelah dibuat seperti ini, kemudian kita masukkan gambar ya. Memasukkan gambar dulu, gambar pembeda ya. Memasukkan gambar untuk yang kita sukai. Misalnya saya punya sebuah gambar orang membaca, misalnya kita insert ya. Kemudian kita kecilkan juga bisa Bapak Ibu. Misalkan seperti ini. Ya, kita letakkan di sini misalkan agar anak-anak itu lebih menyukai misalkan.
Sebenarnya kalau di sini itu biasanya adalah logo, tapi karena saya tidak punya logo maka saya klik gambar sembarang saja. Kemudian dibuat gambarnya itu mau model seperti apa, di sini ada semua. Misalnya seperti ini, maka rubah seperti itu. Setelah itu jangan lupa Bapak Ibu juga memasukkan simbol untuk exit dan juga untuk menu utama home. Ini berfungsi apabila nanti kita mengeklik dalam pembuatan hyperlink ya, dalam pembuatan hyperlink maka kita masukkan misalnya exitnya seperti ini atau seperti ini, terserah Bapak Ibu, karena ini sudah kita kumpulkan sebelumnya ya. Terlalu besar kita kecilkan dahulu ya, kita kecilkan. Jangan terlalu besar Bapak Ibu ya. Setelah dirasa cukup kita taruh di mana, misalkan kita taruh di sini atau mungkin di bawah sini juga bisa, tergantung selera Bapak dan Ibu. Misalnya kita taruh di sini ya. Kemudian karena ini terlalu besar, ini juga bisa kita kecilkan. Caranya seperti tadi di blok, kemudian dibuat kecil lagi supaya ini lebih cukup. Kemudian ini tidak berada di tengah ya, kita tengahkan dengan cara format ya, klik format, kemudian alik, kemudian yang pilih yang alik center ya, dia berada di tengah-tengah, sudah imbang. Titik mohon maaf, ini baru memasukkan satu gambar, belum gambar home. Maka langkah selanjutnya sama, kita masukkan dahulu, klik insert, kemudian pictures, kemudian kita pilih gambar yang home ini, kita klik, kemudian insert ya. Terlalu besar kita kecilkan lagi ya, sudah, mungkin sudah pas ya. Kita letakkan sejajar antara menu exit dengan menu home, kemudian misalkan kita buat seperti ini ya, agar lebih menarik. Sudah. Nah, ini sudah Bapak Ibu pembuatan pada tampilan awal. Nah, sampai di sini dulu dalam tutorial yang pertama itu ini, yaitu cara membuat tampilan utama atau bisa disebut dengan kita membuat tampilan awal pada slide untuk pembelajaran interaktif. Nah, pada tutorial yang kedua nanti saya akan membuat tutorial, yaitu cara membuat hyperlink agar ya menu-menu ini itu tidak hanya sekedar menu seperti ini, tetapi ini nanti ada fungsinya ya. Bagaimana caranya? Ya, nanti kita akan bahas pada tutorial yang kedua. Misalkan dibuat yang seperti ini, seperti yang saya contohkan tadi ini ya. Ya, seperti yang saya contohkan seperti ini. Barangkali nanti ketika kita ingin mengeklik ke beranda, langsung ke beranda. Kita ingin mengeklik ke SK dan KD, langsung ke SK dan KD, atau ke tujuan pembelajaran, langsung ke tujuan pembelajaran ya. Sampai di sini dulu dalam tutorial kali ini. Untuk tutorial yang selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat hyperlink untuk mengaktifkan menu-menu yang ada ya. Terima kasih. Semoga tutorial yang pertama ini dapat bermanfaat dan juga dapat membantu teman-teman semua. Sampai jumpa di tutorial yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.